Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita ta'liq qasidah Ilbiri, majelis keempat ya. Majelis keempat, insyaallah majelis terakhir insyaallah ana usahakan tapi kalau nggak cukup mungkin habis Isya lanjut sebentar ya. Tapi ana usahain sampai Isya selesai. Eh, ya, langsung saja kita mulai sampai 93 ayo halaman 20 ya. Ya, Fadhal Ustaz. قال النبي رحمه الله تعالى كما الطاعات تبدلك التراري وتجعلك القريب والبعوث. Iya, jadi ini ana sengaja nyuruh bacanya begini ya supaya di kuping dan di mulut terbiasa ya. Mufa'alatun, fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun. Ya supaya terbiasa ya wazannya ya. Lanjut. Watansyu. وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتنقل البر فيها حيث شئت Itu syi'ta ya. Ya lanjut watamshi. Ya watamshi. وتلقى Ayo. البر فيها حيث شئت وتمشي في مناكبها Manakibiha. وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرست. Ya 4. Lanjut. Wa anta. وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت. Ya, cukup. Ini tadi judulnya tentang efek ya efek akhlak yang buruk di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Tapi lebih ke di hadapan manusia sih. Lebih di hadapan ke manusia ya. Berikutnya adalah begitu juga efek akhlak yang baik ya. Efek akhlak yang baik di hadapan manusia. Jadi ini dua bab ya. Syu'mu akibatil akhlaqis sayyi'ah sama husnu akibati al akhlaqil hasanah ya. Sebenarnya ini babnya dua ya. Dua bab. Kama ta'atu ya kalau ahli ibadah tubdilukad darari bakalan mengubahmu menjadi mutiara. Ya. Tubdiluka apa tadi? Menggantimu, merubahmu. Ad-darari. Darari apa? Mutiara ya, jamak dari dur. Ya, dur jamaknya darari. Nah, ya, tubdilukad darari. Mutiara, ketaatan bisa merubahmu menjadi mutiara. Artinya mahal, mahal terhormat. Yes. Wa taj'alukal qariba wa in ba'utta. Dan menjadikan kamu dekat di hadapan manusia ya. Di hati manusia tuh dekat ya. Wa in ba'utta, walaupun ente jauh gitu. Nah, jauhnya ini bisa jauh di tempat ya, tapi sum'ahnya udah terdengar, wah ini orang soleh ya, kenal orang soleh ya, walaupun tinggalnya jauh, oh, seakan-akan dekat gitu ya, mendekatkan yang jauh ya, atau jauh dari nasab ya, beda nasab ya, bukan keluarga tapi kok deket di hati. Nah, ini semua gara-gara efek ketaatan, kesolehan yang seperti itu ya. Buatan syuru anka fid dunia jamila ya, dan akan disebut tansyuru nih fa'ilnya masih apa nih, masih fa'ilnya mana nih tansyuru, to'ah ya, ya masih tansyur menyebar ya, anka perihal kamu fid dunia jamila, maf'ul bihnya ya. Ini ana ngajarnya modelnya kayak gini memang terdengar membosankan ya, fa'ilnya, maf'ulnya bi ya, tapi inilah yang pertama kali harus diketahui seorang seorang tolib ya, seorang tolib ya, itunya dulu, baru abis itu maknanya, muradnya. Namanya anka fid dunia jamila ya, maksudnya apa ya, ketaatan lah yang meng-share ya,
meng-share kebaikan kamu ya. Ya, bikin ya, paham. Wa talqal birra haitsu fiha haitsu syi'ta. Nah, dan salah satu efeknya ya, talqal birra, orang bakalan talqa, menjumpai albirro, albirro kebaikan. Fiha, haknya apa nih? Fihanya nih lebih kepada fiha fid dunia ya. Fiha ya nih di sininya fihanya fid dunia. Ya, fid dunia. Ya. Ini domir-domirnya juga harus ini ya. Harus ini, tahu. Haitsu syi'ta, dimanapun Anda berada. Artinya apa? Orang yang sum'ahnya udah bagus, itu dimanapun dia bakal dihormati ya. Talqal birro, akan di ihsan, akan diperlakukan dengan baik. Wa tamshi fi manakibiha, manakibil ard ya. Ya, manakibil ard atau manakibid dunia. Manakib artinya apa? Hah? Manakib. Apa manakib? Pundak ya. Manakib pundak dunia, maksudnya di permukaan bumi ini. Ya, di permukaan bumi ini wa tamshi, kamu berjalan aziza. Aziza, terhormat. Wa tajni kemarin apa? Tajni memetik alhamdulillah, pujian ya. Fima qad gorosta, dari apa yang kamu telah gorosta, apa? Kamu tanam. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau kamu mau dihormati ya berbuat. Kalau kamu mau dihargai ya berbuat. Nih, ya makanya nih kita nih nanti kalau udah lulus ya, dan banyak ya Thalib Jamiah Islamiyah yang udah LC pulang ke Indonesia ya bingung. Set, anak kok 6 bulan udah 6 bulan di sini kok nggak ada yang manggil anak ya untuk ceramah ya. Nih siapa yang masih banyak, masih pada maba semua ya. Lah, dia pola pikirnya salah, dikira LC langsung ceramah kali. Ya. Hah? Nah, itu dia. Ya, bukan seperti itu. Ya, sebenarnya LC itu ya ini ini tadi kata beliau apa? Jadi konsepnya gini, konsepnya ya. Konsepnya jangan jadi mad'u. Konsepnya jadi dai, jadi dai. Ya, orang tuh nggak menghargai kamu apa yang ada di otak kamu, enggak. Ya, mau hafalan apa kayak mau nilainya berapa kayak yang penting orang tuh menghargai kamu apa yang kamu telah perbu- perbuat ya. Orang tuh nggak mau manggil ente ustadz, tuh nggak mau, kecuali ente udah yang ngajarin anak mereka, yang ngajarin ngaji anak mereka, ceramahin mereka, baru mereka manggil ustadz ya, seperti itu ya, seperti itu. Dan jangan terlalu luas lah ya. Watajinil hamda fima qad gorosta, ini paham ya. Ya, wa antal ana lam tu'raf bi'aibin. Nah, sekarang ini tadi masih efek kebaikan ya, masih efek kebaikan. Ya, wa antal ana lam tu'raf bi'aibin. Ya, sekarang kamu masih aman, masih bersih, clean ya. Wala dan nasta thawbaka mudh nasya'ta. Dan nasa apa? Dan nasa mengotori. Kamu juga belum mengotori bajumu. Bajumu harga dirimu. Ya, ini makanya banyak istiaroh ya. Ini karena adab kan. Mudh nasya'ta. Semenjak kamu eh, ya hidup ya. Wala sabakta, sabako apa sabako, apa belum dibaca ya, baca dulu. Qala nadhim rahimahullah wala sabaqta fi maidan bizurin wala awda'ta fihi wala khabata. Cukuplah kayaknya nih karena majelis terakhir agak buru-buru, nggak usah dibaca ya, Ana aja yang langsung baca. Wala sabakta apa sabako. Ya, ini soalnya tradisi Madinah, tradisi penduduk Madinah nih. Ini tradisi dari sahabat, dari Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan seterusnya. Terus ke bawahnya fuqaha usab'ah. Terus ke bawahnya lagi ya model Robi atau Yahya Al-Ansori. Ke lagi ya model Imam Malik, itu semuanya murid baca sama gurunya. Ya, makanya nih tradisi Madinah dan bahkan tradisi penuntut ilmu secara umum jangan dihilangkan. Ya, murid baca ya seperti itu. Nah, apa ini yang guru yang mengkoreksi. Ya, seperti itu. Itu udah bi muttasil ya. Al-ada al-muttasilah bisalaf, indah salaf bil fuqaha al-ajilla, dari sahabat terus sampai Imam Malik dan sampai Imam Syafi'i pun seperti itu.
Imam Syafi'i dan bahkan sampai abad ketiga itu Madinah, dan bahkan sampai sekarang ya. Sampai sekarang Madinah tetap menjaga tradisi murid bah murid baca. Kayaknya di Haram jarang ya yang nggak ada qori'nya ya. Ada tapi jarang ya. Ya ada tapi jarang ya. Paling muhadharah bulanan kayak gitu. Langsung di Oh, beda beda. Beda itu bukan talibul ilm. Biasa mu'tamirun. Ya, lanjut dah. Eh, wala sabaqta fi maidani zurin ya. Sabako apa sabako? Berlomba ya. Fi maidani zurin, maidan di battle zurin apa? Ke kebohongan, kemaksiatan ya. Zur ini bisa diartikan maksiat ya. Wala audha'a artinya apa? Ini ditalikan asro'a. Asro'a. Audha'a artinya asro'a. Khobabta. Khobabta. Apa khoba itu kalau ente kalau kita tawaf yang tawaf kudum atau tawaf umroh, kalau dari 1 sampai ke 3 itu namanya apa bahasanya? Ar-ramal. Nah, al-khobab itu ar-ramal ya. Jadi setengah lari setengah jalan. Khobabta artinya apa? Bait 97 ini ya kamu masih bersih gitu, nggak pernah terjun ke dunia yang gelap. Ya nggak, audoa asroa ya. Khobabta seperti itu. Fa illam tan'a anhu. Tan'a artinya apa? dekat. Ini jauh. Apa tan'a? Tan'a ya. Ya, menjauh. Ya, menjauh. Mana di An'am ya? Wahum yanhauna anhu wahum yanhauna anhu wa yan'auna an ya. Ya seperti itu. Wa yan'auna an ya. Fa in lam tan'a anhu nasyibta fihi. Nasyibah itu ter apa? Kalau nggak bisa keluar tuh, masuk nggak bisa keluar apa? Ya terperosok ya, terperosok terjebak ya, terjebak ya. Nasyibah terjebak ya, terjebak ya, terjerumus ya, dan seterusnya yang nggak bisa keluar lagi udah. Fa in lam tan'a anhu nasyibta fihi ya. Sekali terjun, kalau kalian nggak jauh dari Maidan ini nih, wah kayak dunia politik aja. Di dunia politik aduh, kalau udah yang riswah-riswah kayak gitu ya, ya nggak parpol ya, nggak pemerintah ya, sama aja udah gelap banget kalau udah kayak gitu. Wah, dari atas sampai bawah itu sampai desa memang korupsi semua, udah susah. Itu udah sistem, udah berakar. Nah, susah banget. Nasyibta fihi, udah nggak bisa keluar lagi. Waman lakabil khalasi idza nasyibta. Siapa yang bisa menyelamatkan kamu ya kalau udah eh, terjebak ya. Tudan nisu mata toharo minka. Ini semuanya nih kekotoran ini, tudan nisu mata toharo yang mengotori semua yang bersih dari kamu, minka hatta sampai-sampai ka'annaka qabla dzalika matahurta. Seakan-akan kamu ini sebelumnya belum pernah bersih. Wah, udah riwayat rekam jejak yang apa? Yang bagus-bagusnya udah hilang semua. Ya, kalau udah ya gitulah tipikal manusia. Tipikal manusia tuh lebih inget, lebih suka, lebih asik sama yang negatif. Ya, itu tipikal manusia. Ya, tapi bukan segala bukan berarti yang semua manusiawi itu disetujui sama agama. Jadi sumber beragama itu urutannya masadirut talaqi ya. Masadirut talaqi itu pertama Al-Quran, Sunnah, sama Ijma udah. Nah, di bawahnya baru pakai akal. Ya, akal, ya, kias dan seterusnya. Nah, adapun kalau model apa Al-Ghazirah, ya Al-Ghazirah itu Al-Fitrah lah. Bahasanya Al-Fitrah, fitrah atau Al-Wajud. Al-Wajud itu perasaan, ya, manusiawi, ya seperti itu. Nah, itu bukan dalil asasi tapi istinasi aja. Ya, ya apa namanya? Sekunder lah, sekunder. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kalau kalau manusiawi dijadikan nomor 1, ya kalau kayak yang sekarang, besoknya Ana mau ngisi kajian ini apa hermeneutika nih. Hermeneutika apa? Besok apa namanya? Orang Barat ya mengkritik Al-Qur'an pakai hermeneutika. Akhirnya apa?
Kisos itu ya nggak manusiawi. Kisos, hudud, jinayat nggak manusiawi. Ya seperti itu. Ya warisan ya itu patriarki itu. Patriarki. Nah itu kalau Al-Quran dikritiknya pakai sosial atau pakai histori. Jadi urutannya tuh ya. Jadi selain Quran, hadis sama ijma tuh paling atas dikit tuh akal. Ya, tapi akal juga masih statusnya masih dalil apa? Masih dalil sekunder. Ya, bukan primer. Ya, seperti itu. Apalagi kalau hanya perasaan, apalagi hanya budaya, apalagi ya, dan seterusnya. Ya. Tadi sampai mana sih ke anak? Kok sampai keluar ke situ ya? Oh, ya, tipikal manusia. Itulah manusiawi. Ya, manusiawi. Ya, wasirta asirodan bika fi wathaqi. Dan kamu berubah ya menjadi asirodan bika. Asir apa? Apa bedanya soro sama kana? Kalau soro itu perubahan. Nah, kalau soro berubah. Ya, kalau kana ya nggak mengindikasikan berubah ya. Ya pernah, kana pernah. Kalau soro ya berubah ya, berpindah tahawul, sayrurah. Wasirta asiro dan kamu berubah jadi asirodan bika. Asir apa? Tawanan dari dosamu. Fi wasaqi, wasak apa? Wasak, bukan. Wasak apa? Bukan. Ikatan. Ikatan. Ya, bisa diartikan itu, tapi maksudnya di sini adalah diikat. Wah, jam terbangnya nih harus ini nih. Hah? Iya, ya, ya banyak, 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 banyak. Wasak banyak. Apa namanya? Eh, apa namanya? Eh, yang pasnya di sini apa? Tadi belenggu. Ya, fi wasak. Habis apa? Nah, wa kaifa lakal fikaku waqad usirta. Dan bagaimana kamu bisa fikak apa? Fikak berlepas ya. Berlepas waqad usirta. Kamu sudah ditawan. Ya, lanjut. Tarku suhbatil asyrar. Tarku suhbatil asyrar. Ya, asyrar orang yang kurang baik ya, nggak jahat, nggak baik. Fakhib abna ajin sika. Nah, ini dari bab ini 3 bait lah. Oh ya, 3 bait. Dari 3 bait ini mu'alif ini lebih cenderung kepada introvert ya. Lebih cenderung kepada introvert. Ini introvert ini dibutuhkan gitu. Dibutuhkan tatkala ada maslahatnya. Ini padahal masih abad 5. Masih abad 5. Terus juga ini uh, Islam baru ini masih Spanyol. Semangatnya beda sama sama Irak mungkin yang abad beda beda. Asli ini anak menjelaskan dari segi sejarah peradaban dan psikolognya ya, peradabannya ya, dari software sebuah umatnya itu beda. Jadi abad 4 orang Irak, Muslim Irak sama abad 4 Muslim Cordoba beda. Ya, Muslim abad 4 Muslim Cordoba baru masuk Islam baru berapa berapa periode masih semangat nuntut ilmu, makanya pada puncak kejayaannya wajar. Ya, paham ya? Ya seperti itu. Makanya ya, ini Ilbiri aja abad 4 ya, abad 4 abad 5 sih beliau. Nah, ini beliau menasihatin fakhif maaf. Fakhif abna'a. Kok di sini khif ya? Fakhaf khaf. Khaf salah. Fakhaf ya abna'a jinsika wakhsha minhum. Ya, takutlah abna'a jinsika apa? Ya, teman sekampung ya. Teman sekampung abna jinsika yang dekat jins ini ya satu daerah lah atau satu suku lah ya. Wakhsha minhum, takutlah dari mereka. Kama takhshad dorogima wasabanta. Dorogim jama' dari asad. Dorgom. Dorgom ini singa. Ini sebagaimana yang Ana bilang kemarin, orang Arab tuh outdoor. Orang Arab ini kaidah nih, orang Arab tuh kaum yang outdoor. Ya, ya Baduy. Nah, jadi mufradam kayak gini Ana Dorgom. Dorgom tuh apa? Asad. Asad. Dorgom. Dorgom. Asad. Ya, kerenan mana? Lebih ngeri Dorgom ya. Dorgom ya. Dorgom itu artinya asad. Nah, apa namanya? Wasabanta. Sabanta ini macan. Yang dorgom ini apa? Singa, kalau sabanta macan. Nah, wa khalidhum. Nah, kata mu'alif,
nggak apa-apa main. Kholitum nggak apa-apa, sosialisasi lah. Jadi mu'alif ini bukan berarti mu'alif ini introvert, enggak. Introvert kalau dibutuhkan introvert, kalau dibutuhkan ekstrovert ekstrovert. Ya jangan kebanyakan orang sekarang. Orang sekarang asli generasi ini, generasi gadget ini bener ya, sensus nih. Generasi apa sih ibaratnya kalau yang lahir di atas 95 tuh Z sama milenial ya. Kan ada dua tuh, ada dua generasi 2000 apa 95 ke 2000 95 ke 2000 berapa gitu. Nah, setelahnya setelahnya Gen Z. Nah, itu pokoknya dua generasi itulah. Dua generasi itu banyak kan introvert. Iya, dua generasi ini banyak kan introvert ya. Introvertnya juga toksik. Ya, maksudnya karena gara-gara gadget. Ya, gara-gara menyeleweng introvertnya. Ya, nggak sehat. Ya, seperti itu. Jadi generasi itu dari yang lahir sebelum 45 lah, sebelum Perang Dunia Kedua. Yang lahir dari Perang Dunia Satu ke Perang Dunia Kedua, ini namanya generasi silent. Generasi silent. Ya, diam. Karena mereka benar-benar menghormati sekali kedamaian. Ya, menghormati sekali kedamaian ya. Dia tahu perang dunia, dia tahu namanya damai itu namanya nyawa, namanya bisa tidur tahu. Makanya diem setelah merdeka tuh dia diam aja. Nggak mengkritik pemerintah. Terus berganti sampai generasi TikTok. Generasi apa? Tadi apa? Ya Gen Z. Ya milenial dan Gen Z gitulah. Kayak gitu generasi Z sama generasi milenial. Nah, ini ya, pemerintah udah nggak ada haibahnya sama sekali bagi mereka ini. Ya itulah ada mentalnya masing-masing setiap ini. Tadi kok sampai ke situ apa ya? Khalid Hum karena kebanyakan orang ya jarang main di kamar, jarang jarang keluar rumah, generasi ini nih jarang keluar rumah. Ya mu'alif mah jauh dari sifat kayak gitu, enggak. Wah Khalid Hum ya sosialisasi tapi zayilhum hidaro, pisah. Zayala itu artinya farik. Zayala farik. Ya, ya farik. Ya, tapi ya ada jarak juga. Ya, kasih jarak juga. Hidharon wa kun kasamiri idza lumista. Nah, ini lebih ke introvert nih. Jadi maksudnya wa kun kasamiri, jadilah seperti Samiri, Samiri yang Nabi Musa. Itu dia setelah ya syirik ya mengajak kaum Bani Israel untuk menyembah ini di diikop, diazab oleh Allah, dihukum oleh Allah nggak boleh bersentuhan sama siapapun. Ya Bani Israel nggak boleh nyentuh dia, dia juga nggak boleh nyentuh orang lain. Makanya kata mu'alif wakun kasamiri idza lumista. Ya seperti itu. Idza lumista. Bahkan ada riwayat yang mengatakan kalau disentuh sakit ya. Kalau disentuh sama samiri sakit. Ya seperti itu. Nah, intinya jangan sampai bersentuhan. Ini mubalaghahnya hiperbolanya mu'alif ya. Ditasbihnya sampai ke samiri. Ya, soalnya jarang ada orang yang ngobrol sama temen ngobrolnya ilmu gitu. Ngobrolnya ilmu. Ya mungkin ngobrol ilmu sih ya 10 menit ya. 10 menit ya sisanya wow udah syubhat nih. Udah syubhat. Iya, seperti itu. Ya tapi masih mending sih, masih mending. Masih mending. Cowok tuh masih mending. Cowok kalau cowok ngumpul ketemu ngomongnya politik ya, konspirasi ya seperti itu. Ya cuman kalau dipikir-pikir lagi nggak jelas juga, nggak ada manfaatnya gitu. Nggak ada, ya mendingan ya ente nyetor Bulughul Maram gitu ke teman dia tasmi ya seperti itu. Ya soalnya kayak gitu tuh asik dan nggak ada batasnya, nggak ada batasnya ya seperti itu. Ya terus apa namanya? Nah kalau cewek beda, cewek sama cewek ngumpul, wah mata dunia udah. Ya apa itu baju lah, apa itu apa macam-macam lah, restoran lah, apa ya kayak gitu. Itulah rahasia nongkrong ya, rahasia nongkrong hadithul rijal sama hadithul ummahat. Iya. Eh, wa idza lumista wa in jahilu alaik. Wa in jahilu ala itu maksudnya asau. Ya. Wa in jahilu alaik. Jahilu alaik itu maksudnya berbuat buruk.
Jadi orang Arab tuh kalau kata-kata jahilah itu sebenarnya bukan diddu alima sebenarnya. Jahilah itu ya ada sih unsur diddu alimanya, tapi lebih kepada zulm. Jahilah itu zulm. Ya, zulm. Apa itu jahilah? Jahilah itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, itu jahilah. Ya, itu kata jahilah. Ya, asal kata istiqaq dari jahilah itu. Mirip sama zulm. Wa in jahilu alaik, kalau dia berbuat buruk, berbuat salah, fakul salamun. Ya, udah damai aja. Peace. Ya, damai. La'allaka sawfa taslamu in fa'alta. Ya, kalau kamu diladenin malah dibalas berbuat buruk, ya nggak selamat kan teh. Sawfa taslamu in fa'alta. Ya, ya udah defensif aja udah. Defensif. Ya defensif. Ya sebagaimana di Al-Qur'an, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya udah ngikutin etika Al-Qur'an aja. Ya, lanjut. Al-hijratu minal fitnati ya, berpindah ke fitnah wal isyan dan kemaksiatan. Apa itu fitnah? Nah, tulis nih. Fitnah itu kalau dalam agama itu bisa berarti bala. Ya, bala itu apa? Bala. Musibah. Ya, fitnah ini bisa berarti musibah. Bala, ya bala, musibah. Nah, bisa berarti ibtila, ibtila apa? Imtihan, apa? Cobaan. Nah, fitnah bisa berarti tadi apa? Bala, cobaan, cobaan apa? Musibah, bisa berarti cobaan, ya ibtila, bisa berarti syurur, mutlaku syurur, ya kejelekan, keburukan secara umum, keburukan secara umum. Itu fitnah, ya fitnah. Perempuan adalah fitnah. Nah, ini mananya apa nih? Ya, lebih cocok pada ibtila ya. Ya, lebih kepada ibtila ya. Ibtila. Ya, ya seperti itu. Ibtila. Nah, tapi kalau udah nikah, nah, bisa jadi maknanya ngerembet ke yang lain. Ya, betul, betul. Yang belum nikah, ya perempuan, fitnah maksudnya ibtila. Maksudnya. Ya makanya Imam Bukhari ajib ya. Imam Bukhari nyebutin hadis ma taraktu fikum fitnatan adharu ala rijali minan nisa di kitab Birrul Walidain. Apa hubungannya? Nah, dipikirin tuh. Hadis ini ma taraktu fikum fitnatan adharu ala rijali minan nisa di bab Birrul Walidain. Apa wajah wajah dalalahnya? Ya emang Imam Bukhari ini biar 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 manusia tuh mikir, yang baca mikir. Ya, kata Imam Bukhari, kata kata ulama, ya karena apa? Karena wanita salah satu sebab, karena istri menjadi salah satu sebab anak itu durhaka. Nah, seperti itu. Nah, jadi fitnah di sini kesyurur ya. Syurur, mutlakus syurur. Syurur ini sih berarti isyan, isyan maksiat. Jadi fitnah pun bisa bermakna maksiat. Paham ya? Ya, seperti itu. Ya, lanjut. Waman laka bis salamati. Jadi kalau ada kata-kata fitnah dalam agama, nah itu maknanya nggak lepas dari tiga itu. Waman laka bis salamati fi zamani. Siapa yang memberikan kamu keselamatan di zaman ini? Tanalul isma illa in osimta. Ya. Fi zamanin tanalul isma illa in osimta. Ya. Kamu bisa menjaga diri ismah. Ismah. Ismah di sini tak marbutohnya dihilangin ya. Ismah. Aslinya tanalul ismata illa in osimta. Kecuali Allah menjaga kamu, illa ya'simakallah ya. Ya, zaman ini ya maksudnya mu'alif, zamannya mu'alif abad 5. Mu'alif kan wafat kisaran 460 ya kata beliau. Ini zaman ini udah susah jadi mendapatkan ismah kecuali memang orang-orang soleh yang dilindungi oleh Allah. Wala talbath bihayyin fihi dhaimun. Talbath apa? Hah? Tinggal. Hah? Hah? Sakana istaqarra tinggal ya.
Wala talbas, ya, jangan diam, jangan menetap. Bihayyin. Hayyin apa hayyin? Lingkungan, komplek, ya, distrik, ya, hay. Bihayyin. Ya, jangan di desa, jangan di tempat tinggal, lingkungan. Fihi doimun. Doimun apa? Doimun. Iya, doimun asal kata itu gelap, ya. Gelap, doimun. Gelap. Maksudnya adalah maksiat. Ya, fitnah. Ya, fihi zulmun. Gelap, ya. Yumitul qalba illa in kubilta. Jangan menetap di suatu tempat yang di situ ada maksiat atau ada kezaliman yang bisa membutakan hati, illa in kubilta, kecuali kamu makbul, kabala, apa di apa? Terikat, kubilta, ya, kecuali kamu terikat, ya. Ini mubalaghahnya mu'alif, ya, nazim. Pindah dari, makanya kata Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, tahawalu an makanikumul ladzi asobatkum fihil ghuflah. Ya, ya, tahawalu, pindahlah, min makanikum alladzi asobatkum fihi al-ghuflah. Ya, apa namanya? Nabi kan lagi bercamping, lagi istirahat, niatnya seharian gitu. Tapi qadarullah di tempat itu, di lembah itu Rasulullah kesiangan. Rasulullah bangun subuh, ternyata matahari udah syuruk. Nah, akhirnya Rasulullah nggak langsung sholat. Rasulullah langsung bilang, tahawalu an min makanikumul ladzi asobatkum fihil ghaflah. Jadi Rasulullah pindah dulu baru sholat di situ. Saking takutnya, apa ya, itu karena apa, itu konsep. Jadi pindah dari tempat yang di situ lah, di situ lalai. Waduh, kalau pakai konsep ini idaratul iskan ribet nih, banyak yang minta pindah nih. Aduh, kalau udah nyampe kamar kan orang kadang-kadang, aduh, melihat kasur rapi gitu, enak kan. Melihat bantal empuk, ya. Melihat HP ada WhatsApp, ya. Waduh, udah langsung lah. Aroha wastaroha, ya, seperti itu. Ya susah. Kalau nggak mau gofla di mana? Ya udah di masjid aja udah. Ya, masya Allah. Nah, itu aja istilah Nabi kan goflah, ya. Apalagi kalau sampai apalagi sampai maksiat. Sebenarnya kata mu'alif nih, bihayyin fihi dhaimun. Apalagi yang tinggal di negara kafir, ya. Di negara kafir. Wah, kalau tinggal di negara kafir, bukan hanya agama yang terancam, tapi fisik juga terancam. Kota terkaya di dunia, negara terkaya di dunia, Amerika. Kemarin udah Anda bilang, ya, 24 billion dolar, ya, PDB-nya. Per kapitanya satu orangnya itu Amerika, setahunnya itu rata-rata kisaran 60.000 atau 70.000 dolar lah. Berapa tuh setahunnya? Berarti ya 900 jutaan lah, ya. 900 jutaan setahun. Ya, setahun. Jadi berapa tuh sebulannya? 900 lah, katakan 900.000. 900 juta setahunnya. Berarti 80 juta sebulannya, ya. Rata-rata penduduk Amerika itu setahun gajinya itu sebulan 80 juta. Provinsi terkaya Amerika, California. Terkaya. Itu satu provinsi itu aja PDB-nya 6 triliun. Satu provinsi itu 6 triliun. Penduduknya cuma 30 juta, tapi PDB-nya 6 triliun. Indonesia 280 juta. Berapa? 280 juta. PDB-nya, Ana kemarin sebut berapa? 1,4, ya. 280 juta, 1,4 billion dolar. Nah, kemudian tadi California berapa? 6 billion, ya, 6 billion. Nah, sebesar Jerman, penduduknya berapa? 30 juta. Nah, di kota Los Angeles, ya. Di kota Los Angeles itu kota terkaya,
Ya, ininya PDB-nya itu 200.000 per kapitanya. 200.000 dolar. Berarti berapa tuh setahunnya? Ya 3M lah ya. 3M. Jadi rata-rata orang California itu kapitanya satu tahunnya dia dapat gajinya 3 dolar. Ya wajar sih, kan banyak Hollywood artis. Ini kok Ustaz nyebutin ini? Tadi sampai mana sih? Nah, kenapa kok jadi peradabannya maju, begitu maju, tapi California, Los Angeles salah satu kota yang paling nggak aman. Oh iya, tadi Anda bilang ya, jangankan agama ya, kalau di negara kafir, jangan agama fisik aja terancam. Pilih mana? Setahun 3M, tapi terancam, terancam ya, dan banyak orang stres juga, terancam di sana ya, di apa namanya tadi, LA, orang maling ini saking parahnya orang kalau maling di bawah 15 juta, ya di bawah 1.000 dolar itu dibiarin ya. Mecahin toko dibiarin, jambret dibiarin. Kalau selama di bawah 15 juta. Ya orang nggak apa udah nggak ada kehormatan, apa, harta benda di sana. Ya, seperti itu. Ya, nyolong, ngebunuh, seperti itu. Nah, itu udah ini. Iya, biasa ya. Masing-masing apa? Pada punya pistol. Ya, ya udah mendingan di kampung udah. Mendingan di kampung UMR 2 juta, 3 juta. Tapi enak ngopi, ngeliatin gunung. Ya seperti itu. Ya itulah dunia ya. Dunia ya paling, jadi semakin tinggi peradaban dunianya, semakin hancur juga ya, manusianya. Ya, seperti itu. Tadi sampai mana sih? Wala talbas bihayyin. Ya soalnya kan fatwanya kenceng ya. Jangan tinggal di negara negara kafir ya, kecuali ada maslahat dan seterusnya. Ya. Ini gara-gara hijrah nih ya, pembahasan hijrah minal fitnah wal isyan wa gharrib fatagharrubu fihi khairun. Anak soalnya ada keluarga yang kerja di Amerika ya, gitu. Cerita-ceritanya ya angker-angkernya ya, seperti itu. Wa gharrib fatagharrubu fihi khairun wa syariq in biriqika qad syariqta. Wa gharrib sama syarik maksudnya udah pindah ya, pergilah. Gharrib ya maksudnya ya, gharrib itu maksudnya pergilah menghadap barat ya. Syariq maksudnya pergilah ngadap timur ya. Fatagor rubu fihi khairun ya, pindah dari kemaksiatan tuh baik. Wasyariq in biriqika. Rik artinya apa? Riq Rikun artinya apa? Rikun abet ngomong. Rikun di sini ada apa? Al-lu'ab. Ya Allah, masa Rik aja nggak tahu sih. Aduh, ini PR besar ini nih. Ini PR besar, semua yang duduk di hadapan Anda ini PR besar ya. Mufradatnya diiniin ya. Mufradatnya diiniin. Rik apa? Lu'ab. Apa? Apa? Liur. Liur. Ya. Liur. Aduh, Ustadz nih gimana sih? Rik, Rik, Riknya gorib. Lu'abnya juga gorib ya. Akhirnya tafsirul gorib bil gorib. Aduh. Ya kalau menurut orang sih, orang yang udah belajar ya lebih gorib Rik daripada Lu'ab. Ya Riknya aja bahkan bukan gorib. In birikika. Nah, kenapa anak kok manain Rik ini? Karena poin anak tuh binafsika. Ya, birikika dengan liurmu, kata mu'alif. Kalau kamu bisa selamat dari fitnah dengan liurmu, maka lakukanlah. Itu maksudnya. Ya, kalau kamu ya dengan membawa liurmu, ya kita kan ngebawa liur nggak bisa kecuali ngebawa diri kita sendiri. Paham ya? Ya, birikika dengan liurmu. Maksudnya binafsika. Kalau bisa selamat dirimu itu dari fitnah, maka lakukan. Mau itu ke timur, mau itu ke barat. Paham ya? Ya. Fadlu zuhdi wastifqari dunya. Falaysa zuhdu fid dunya khumula. Fa anta bihal amiru idza zahidta. Falaysa zuhdu fid dunya khumula. Bukanlah zuhud di dunia itu khumul. Khumul itu kelemahan. Ya, kelemahan. Ya,
orang yang make, ya ini anak punya guru ya, punya guru, dan beliau nantilah kalau udah hatam aja ya anak ceritain ya. Soalnya ini inspiratif banget guru anak ini. Masalah zuhud, masalah zuhud inspiratif sekali. Doktorah Madinah. Ya, Doktorah Madinah. Ya, apa namanya? Nanti ingetin ya kalau udah hatam duluan, anak minta jelasin ceritain beliau ya. Falaisa zuhdu fid dunya khumula, apa? Zuhud itu bukan berarti nggak mampu. Nah, ini dia. Zuhud itu bukan tanda nggak mampu. Ini yang ingin ditanbih Umar ya. Zuhud itu bukan untuk orang miskin, bukan. Kalau miskin ya memang dia nggak bisa. Ya, zuhud itu untuk orang yang bisa tapi dia milih milih ini. Makanya kalau mau zuhud kayak dulu ya. Jadi kalau mau zuhud, ini keywordnya nih dari 4 majelis ini nih. Kalau mau zuhud ya berarti kayak dulu ya. Kalau ente gajinya masih di bawah UMR, masih tercekik ya. Ya, apalagi bagi yang punya istri ya, bagi punya keluarga ya, kerja dulu ya. Bab zuhudnya ente belum nyampe, belum bisa belum bisa dipraktekin ya, paham ya. Zuhud itu ana punya uang 100 juta ya, ya ana bisa beli HP apa yang mahal, 15 Pro Max. iPhone 15. ya seri apa dah nggak tahu deh ya, kayak gitu. Tapi ana milih beli HP-nya yang 1 juta Xiaomi. ya. Ana beli yang 1 juta, padahal Ana punya uang 100 juta. Ana alokasikan untuk keperluan. Ya, terserah mau apa aja. Rumah udah punya, mobil udah punya, Ana punya uang 200 juta. Tapi Ana nggak beli iPhone, Ana belinya apa yang biasa, kayak gitu. Ana punya uang 200 juta, Ana butuh motor. Ya, beli motor yang 50 juta juga nggak nampol gitu kan. Tapi Ana belinya cuman yang ya Beat misalnya, atau apa gitu, yang sekian, yang 10 juta atau berapa ya, model kayak gitu. Itu praktek implikasi zuhud yang sederhana, bukan karena pelit tapi karena memang dia takallul ya, kayak Rasulullah SAW aja. Kalau sama sahabatnya ya biasa bajunya ya, yang nggak mahal-mahal. Tapi kalau ada tamu internasional ya, Rasulullah pakai jubah yang ratusan juta, jubahnya lebih dari 100 juta ya, lebih dari 30 dinar ya, jubahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, lebih dari 100. Kalau ada tamu internasional ya, namanya juga presiden ya, khalifah al-azam, bukan khalifah apa, al-imamul azam Rasulullah SAW ketika itu, dunian wadinan ya, dunian wadinan. Nah itu beliau pakai itu wajar. Tapi kalau main sama teman-teman beliau ya udah, model Bilal bin Rabah, model Jabir bin Abdullah, pakaiannya sama, anduk 1 helai atau 2 helai. Ya, kalau barengnya sama Abu Bakar ya makanya sama Utsman makanya komis. Ya, karena lebih simple ya, seperti itu. Ya. Ya, kalau mau zuhud berarti kaya dulu. Kaya dulu. Nah, baru kalau punya duit, kalau punya saldo banyak, baru dia milihnya yang rendah, itu baru zuhud. Ya, sisanya apa Ustadz kalau gitu? Ya, sisanya buat manjain keluarga, buat sedekahin keluarga, ya, buat sedekah di jalan Allah, ya. Ya kayak Abdurrahman bin Auf aja. Sedekahnya itu kalau bisa 60 triliun. Ya, bisa 60 triliun. Dan itu di kota yang mana penduduknya masih di bawah 10.000. Madinah di zaman sahabat, zaman tabi'in itu penduduknya masih di bawah 10.000. Tapi ada satu orang yang sedekahnya aja 60 triliun. Ya. Nah, itu Abdurrahman bin Auf. Ya, penduduk Madinah itu di zaman beliau terbagi jadi 3. Ya, jadi terbagi jadi 3. Satu, orang yang kerja kepada Abdurrahman bin Auf. Kedua, orang yang disedekahin sama Abdurrahman bin Auf. Ketiga, orang yang ngutang ke Abdurrahman bin Auf. Ya, ya kalau ngumpul ya tinggal ngobrol aja. Ente minjem. Oh enggak, Anda sedekah. Ini oh enggak, Anda digaji. Ada yang dikasih, disantuni, minjem, sama digaji. Ya itu. Tapi Abdurrahman bin Auf makan daging aja masih mikir-mikir. Kalau Abdurrahman pakai baju ya, bareng sama budak-budak beliau itu sampai nggak ketahu
nggak ketahuan ini mana bosnya nih ya, mana bosnya ya, seperti itu ya. Kaya dulu baru zuhud. Nah kalau sekarang ya punya duit dikit aja langsung makannya steak ya, ya makanya langsung steak ya, ya dry age-nya yang berapa gitu. Eh, ya, ya kemudian ya dan seterusnya ya, itu mah masih ya orang baru kaya. Ya, ya lanjut, walau fauqal amiri takunu fiha sumuwan wartifa'an la anta la anta bihal amiru idza zahidta. Nah, kalau ente bisa zuhud, nah berarti ente amir. Amir itu udah berarti penguasa dunia ya. Udah amir ya. Apa namanya? Nah, terus juga zuhud. Nah, kenapa kok zuhud ini taqallul? Karena dia qanaah. Nah, ini nih poinnya nih, poinnya. Kenapa seseorang bisa dikatakan gina? Karena dia merasa cukup. Nah, berbeda halnya kalau orang yang nggak merasa cukup, nggak qanaah, mau duitnya sebanyak apapun nggak bakalan cukup. Nih, Ana bilang gini ke teman-teman, ya mungkin belum terlalu ngena gitu. Belum terasa, karena uangnya masih 800 real. 800 real kan kurang nih. 800 real kurang. Ente punya 2.000 real juga kurang. Ya. Ente punya 8.000 real juga bakalan kurang. Kalau memang hati kita selalu kurang. Tetapi kalau hati kita qanaah, 800 real cukup. Ya, dikurangin dikit cukup ya, ditambah dikit cukup dan seterusnya. Ya, jadi sebenarnya kata Nabi apa? Al-ghina itu bukan dirham wa dananir, tapi al-ghina ghinan nafs. Ya, dan ini poinnya nih, poin dari zuhud ini. Kenapa dia bisa takwalul? Karena dia mencukupi diri. Seperti itu. Walaupun saldonya banyak dan seterusnya. Ya. Walau faqal amiri takunu fiha sumuwan wartifa'an kunta anta. Ya, walau faqal amiri takunu fiha sumuwan. Nah, kalau ada nih maksud mu'alif gitu. Walau faqal amiri takunu fiha sumuwan, kalau ada ya derajat yang lebih tinggi daripada amir, nah orang zuhud itu layak untuk mendapatkan derajat itu. Karena amir aja masih merasa kekurangan. In faraqtaha wa kharajta minha, kalau kamu udah berpisah dari dunia, haknya kembali ke dunia ya. Wa kharajta minha, keluar dari dunia, ila dari salam, dari salam faqad salimta. Dari salam di sini surga ya. Faqad salimta. Wa in akramtaha, kalau kamu memuliakan dunia, haknya dunia, wa nadharta fiha, ya tertarik, nadhara fi, tertarik ya. Wa nadharta fiha li ikramin, ya karena memuliakan, fanafsaka qad ahanta. Wah, ini muqabalah banget ya. Barang siapa yang memuliakan dunia, maka dia telah menghina dirinya sendiri, menghina dirinya sendiri. Kalau untuk apa ciri-ciri orang yang cinta dunia, bagaimana gaul dengan orang yang cinta dunia, bagaimana supaya nggak cinta dunia, coba baca kitab Raudhatul Uqala ya. Itu salah satu kitab yang bagus ya. Pokoknya setelah ini ya apa? Uh, ya ini kan akhlak, sastra, ya seperti itu. Nah, baca kitab-kitab Raqaiq lagi. Salah satu yang terbagusnya Raudhatul Uqala punya Ibnu Hibban. Cakep ya. Ibnu Hibban ya. Nasihat-nasihat, ya nasihat-nasihat hidup lah. Nasihat-nasihat hidup itu udah cukup Raudhatul Uqala, kitab Raudhatul Uqala. Ya, nanti kalau itu udah hatam, udah dibalik-balik, insya Allah mau nambah lagi ya. Mau nambah lagi enak gitu. Raudhatul Uqala dulu baca. Lanjut khatimah, jama'tu lakan nasaiha famtathilha. Ini udah saya kumpulin nasihat nih. 110 bait. Ya, 110 bait udah saya kasih nasihat. Famtathilha hayataka. Hayataka jadi dzaraf ya. Jadi dzaraf. Ya ini selama hidupmu. Famtathilha hayataka. Fahiya afdalu mamtathalta. Ya. Wa tawaltul itaba. Ya. Ini mu'alif ngaku ya beliau marah-marah. Ya memang ini sih pedes ya. Mu'alif pedes ini. 110 bait ini lumayan pedes ya. Dalam, deep talk. Ya, benar-benar dalam. Wa tawaltul itaba wazidtu fihi. Ya. Ini saya tambahin. Li'annaka fil batalati qad atalta. Soalnya ente terlalu nganggur sih. Batalah.
terlalu santuy. Ya, batalah itu kalau batal artinya pahlawan ya. Pahlawan. Tapi kalau batalah masdar. Masdar dari nganggur ya. Artinya nganggur. Tapi nganggur di sini lebih spesifik ke nganggur dari ilmu dan ibadah ya. Li'annaka fil batalati qad atalta. Ente terlalu lama nganggurnya. Ya, dari ibadah. Makanya anak marahin awal tuh. Wala yagrurka taksiri. Yagrurka apa? Jangan terganggu. Ya, jangan tertipu. Wala yagrurka, jangan kamu tertipu. Atau jangan kamu terpengaruh ya. Jangan kamu terpengaruh taksiri wasahwi. Nah, ini penting nih, penting. Jadi dalam bijak dalam dakwah ini kadang kita perlu yang seperti ini. Jadi saya merasa kita merasa diri kita ini waduh sangat inilah sangat taksir ya, sangat jauh dari kata baik itu jauh. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berbuat apa memberikan nasihat kebaikan. Ya simpelnya gini aja, dia tahu ngerokok ya, dia ngerokok nih. Ya tapi apa dia mau anaknya nggak ngerokok. Ya dia harusnya apa maksudnya dia tetap wajib untuk menasehati anaknya untuk tidak merokok. Kalau dia nggak nasihatin anaknya untuk nggak merokok, ya salah dua kali dia. Salah perbuatan, salah perkataan juga. Dia nggak melarang. Seperti itulah simpelnya. Nah, wala yagururka taksiri wasahwi. Jangan kamu terhalangi, jangan kamu tertipu karena saya orangnya begini, tapi tetap wakhud biwasihati, tetap ambil nasihatku. Laka in rasyatta, kalau kamu memang orang yang baik. In rasyatta, kalau kamu orang yang cerdas, ya cerdas, rasyatta, ya seperti itu. Waqad ardaftuha tis'an. Nah, ini Allahu a'lam bishawab. Jadi muallif ini bisa jadi aslinya Manzuma Ilbiri ini hanya mi'atan wasitta, hanya 106. Hanya 106 ya. Waqad ardaftuha tis'an hisana, awalnya hanya 106 bait ya. Allahu a'lam sampai mana 106 baitnya, mungkin sampai wagorib itu. Ya, yang wagorib fattaqarrubu itu. Nah, makanya kata mu'alif waqad ardaftuha tis'an. Ardaftu apa? Tambahin ya. Kita tambahin ardaftu. Kita tambahin. Ya, kita bonceng. Ardafa itu artinya bonceng. Maksudnya ditambah. Ya, ardaftuha tis'an hisana. Tambah 9 9 bait. Ya, hisan yang bagus. Wa kanat qabla sebelumnya mi'ah wasita 100. Jadi fadluz zuhdi, makanya Masya Allah ini anak ngejudulinnya pas ini. Anak judulin baru yang 107-nya. Fadluz zuhdi ini baru sama khotimah baru. Waqad ardaftuha tis'an hisana wa sholli ala tamamir rusli rabbi. Nah, ini khitabnya. Jadi syatar pertama ini khitabnya ini ajib nih, ajib. Ana nggak bisa jelasin dan syuruh pun nggak ada yang ngejelasin masalah. Soalnya Ana perhatian sama uslub. Ana perhatian sama uslub. Nah, kalau syuruh perhatiannya lebih kepada adabnya. Nah, Ana wasolli ala tamami rusli rabbi. Setengah pertama bait ke-15 ini mualifnya lagi mengkhitab kepada Allah. Ya Allah, wasolli. Ya Allah, berikanlah selawat ala tamami rusli. Tamami rusli di sini siapa? Nabi Muhammad. Tamami rusli maksudnya apa? Khatimir rusul. Tamami maksudnya ini masdar. Tamam kan masdar ya? Tapi maksudnya mualif isim fa'il. Ala tamami ar-rusli. Ala khatimi ar-rusli. Robbi, nah ini nida. Nida ini. Nida. Paham ya? Jadi ya Allah, berikanlah selawat kepada Nabi Muhammad, wahai Tuhanku. Nah, wa itsratihil karimah. Itsrah dan keluarga beliau. Itsrah keluarga beliau yang mulia. Madzukirta. Nah, ini namanya nama usul balagonya iltifat. Iltifat itu nengok, pindah khitab. Itu namanya iltifat, pindah khitab. Yang tadinya ngomong ke sini jadi ngomong ke sini. Ya. Nah, mu'alif ini iltifat, yang tadinya ngomong ke Allah jadi ngomong ke Nabi Muhammad. Ya, madzukirta, selama engkau disebut. Siapa yang disebut? Nabi Muhammad.
ya Nabi Nabi Muhammad. Ya paham ya? Seperti itu. Eh ya, Lah kita dengerin azan dulu ya. Sambil dengerin azan, coba baca ini, baca halaman 4. Halaman 4 tentang mu'alif, halaman 5 tentang mu'allaf, tentang qasidahnya ya. Ya, halaman 5-nya dibaca juga ya, ini tentang qasidah ini. Ya. Ini tadi yang azan masjid mana? Oh, ini Darajat. Oh, sorry. Karena kalau udah nyampe ruangan itu nggak tahu arah. Ini kayaknya suaranya dari sini ya berarti ya. Oh, dari sana. Itu Darul Hijrah ya. Ya. Iya. Kirain dari Balawi gitu. Kedengeran dari sini enggak ya? Enggak. Iya. Jadi ini tentang nazim sama qasidah. Kayaknya baca sendiri lah ya. Baca sendiri ini memang beliau ya ini masih abad abad keempat, abad kelima ya. Lahirnya eh, lahirnya ya, beliau masih ketemu sama Ibnu Abi Zamanain. Ini ulama besar ya, ulama besar Ahlus Sunnah, ulama besar akidah, pengarang kitab ini Ushulus Sunnah, pengarang kitab Ushulus Sunnah. eh ya, ya asal anak sebutin di sini ya. Ya, Ushulus Sunnah Ibnu Abi Zamanain matbu, ya matbu. Salah satu kitab Ushulus Sunnah yang penting, yang utama, yang nggak kalah keren sama apa namanya usul sunnah yang lain. Nah, sebenarnya kan banyak ya nama kitab usul sunnah. Nah, usul sunnah Ibn Abi Zaman ini termasuk. Nah, terus juga beliau akidahnya salafi. Insya Allah, insya Allah. Soalnya apa? Masa itu belum masuk ahlul kalam. Nah, jadi Spanyol masih bersih. Ya, Spanyol Andalus masih bersih, belum masuk ahlul kalam. Yang pertama kali masukin ahlul kalam Al-Maziri.
Al-Maziri, kemudian Qadhi Iyad. Nah ini apa Tobaqoh setelahnya. Jadi kemungkinan besar, tapi ana dobetnya belum tahu Al-Maziri tahun berapa wafatnya, lupa ana. Al-Maziri pengarang kitab Al-Ikmal. Nah, apakah sezaman sama beliau? Apa kalau sezaman sama beliau dan beliau nggak rihlah dari timur, kemungkinan besar beliau Salafi. Ya ini apa namanya Nazim ini Al-Ilbiri. Soalnya udah ini semua tentang tarjamah beliau adanya segini aja dah. Data tentang tarjamah beliau adanya segini aja. Nah, terus juga asal Ilbir ini nama tempat ya, nama tempat. Ya, mungkin kalau sekarang provinsi lah. Provinsi ya isinya yang terkenal Grenada. Nah, Grenada. Jadi kalau Anda Spanyol Selatan itu Cordoba terkenal ya, Cordoba. Nah, itu tenggaranya Cordoba itu ada beberapa kota. Nah, itu namanya Ilbiri. Nah, Ilbiri. Nah, kemudian nama manzumahnya tadi tuh ya ada yang Ta'iyah, ada yang Taubah, ada yang Fil Ilmi dan itu semua bukan nama ya. Nah, nggak ada nama beda sama sifat ya. Nah, nama sama sifat beda. 15. Terus Ana udah sebutin ya 3 ikhtilaf ya. Nah, Ibnu Nazim, Nastil Milj, ada yang Rojul, udah seperti itu. Nah, ini apa? Oh iya. Iya, jadi sebenarnya tadi ini sih udah Ana jelasin contoh aja tadi Abdurrahman bin Auf ya. Jadi Ana punya guru atau S1 Jamiah Islamiyah, S2 Ummul Qura, S3 Jamiah Islamiyah, dokter Indonesia, dokter S3 kedua Indonesia di Jamiah Islamiyah. Nama beliau Abdul Muhid Abdul Fattah. Abdul Muhid Abdul Fattah rahimahullah udah meninggal. Dokter yang pertama Segap ya Salim. Ya Salim. Ya, cuman Salim masih muda ketika maksudnya kuliah di sininya masih muda. Tapi kalau guru Ana kuliah sininya udah tua. Ya, maksudnya beliau umurnya udah 24 tahun apa berapa gitu. Nah, lulus dari Jamiah. Itu tadi tuh ya, 3 S3 di sini, lulus Jamiah Islamiyah umur 40 tahun sekian dan beliau setiap libur tuh mesantren. Setiap libur nih itu nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah. Ya, liburan saya nggak jalan-jalan ya. Nginep di pesantren bukan pesantren beliau tapi pesantren tempat beliau belajar gitu nginep ya beliau memang ya afiliasinya agak NU ya jadi beliau mulazamah sama Kiai Maimun Zubair terkenal ya Kiai Maimun Zubair ya NU tapi ilmunya di luar NU ya udah di luar NU di luar Muhammadiyah udah di luar ormas lah kalau ilmunya nah eh, kemudian eh, baru nikah umur 42 tahun ya ngalahin Imam Ahmad ya Imam Ahmad 40 tahun ya ya kalau ini 42 tahun baru nikah sama perempuan umur 20 apa berapa gitu. Ya zaman dulu mah masih biasa 20 tahun. 20 apa 6 apa 18 lah. Itu punya anak umur 70 tahun tuh umur 60 tahun sekian masih punya anak beliau. Anaknya 14. Anaknya 14, satu istri. Satu istri 42 baru nikah umur 42 tahun, satu istri, anaknya 14, meninggal 3 jadi 11, 11-11-nya hafal Quran semua. Ya, kesebelasan Al-Quran beneran, kesebelasan Al-Quran. Satu keluarga. Beliaunya nggak hafal Quran, Kiai Muhidnya. Ibunya juga nggak hafal Quran. Ibunya umum, ya tapi mahasiswi kalau kuliah pendidikan apa tarbiyah? Kalau dulu tuh apa? Terkenal apa apa Esarik enggak bukan ininya nama sekolah tuh nama kampus PGRI mana nama ininya lupa nah ada bukan PGRI bukan ya apa sih namanya jadi kampus terkenal ya banyak banyak cabang tapi dia pendidikan nah habis itu 42 tahun ya makanya Masya Allah tamshir waidan wa tajibil awali kalau kata orang Arab tuh tamshir waidan wa tajibil awali man li bimithli sayrikal mudallali nah, ente berangkat belakangan tapi datang duluan ya ya nikah belakangan tapi anaknya banyak duluan paling banyak malah seperti itu ya Allah suburnya minta ampun berarti itu 42 tahun masih subur masih subur ya seperti itu sehat ya ininya ya kemudian itu kenapa beliau bisa dibilang
ulama-ulama Betawi ya. Beliau dakwahnya di Betawi, tapi beliaunya bukan orang Betawi. Ulama-ulama Betawi itu pada kenal beliau. Ya, ulama-ulama Betawi pada kenal beliau. Beliau itu kata ana suatu ketika sowan sama sebagian ulama Betawi, ana ana bilang ngomongin tentang Kiai Abdul Muhyiddin Abdul Fattah, kata beliau apa? Kana alamatan fi zuhud. Pakai bahasa Arab itu. Kana alamatan fi zuhud ya. Insyaallah. Nah, dia bilangin kana alamah fi zuhud. Udah, dia brandnya zuhud dah. Kalau masalah zuhud udah brandnya yang paling terkenal kayak Abdul Muhyiddin. Kenapa? Oh, berarti beliau mudir pesantren itu apa namanya? eh apa kondisi beliau mudir nih. Beliau mudir tapi kondisinya waduh, udah kayak pembantu. Beliau pertama rumahnya cuma sepetak, pada anaknya banyak. Mudir, mudir ya. Santrinya banyak dan ada yang dari di Jamiah Islamiyah dari santri beliau. Nah, ya kitab ya, terus apa namanya? Beliau juga kemana-mana nggak mau beli mobil ya, nggak mau beli nggak mau nggak mau beli mobil, nggak mau beli baju. Eh, ini udah kayak dongeng ya, udah kayak dongeng. Setiap hari pakai putih, serba putih ya, peci juga putih, pakai sendal jepit, pakai sendal jepit kemana-mana kan pakai sendal jepit. Kemudian kalau kemana-mana, nah, Ana soalnya sempat mulazamah ke beliau, sempat mulazamah itu eh, kalau kemana-mana ke tempat kajiannya itu kiai-kiai yang datang. Jadi kajian beliau tuh yang datang bukan hanya bukan ini, tapi kiai juga gitu, kiai ikut ini. Itu baik dari rumahnya ataupun pas di kajiannya, baik berangkat ataupun pulangnya, banyak kiai yang bawa mobil mau ini beliau gitu. Anda bawain aja kitabnya. Anda bawain kitabnya. Oh, alhamdulillah Anda bisa mulazamah ke beliau. Bahkan melebihi anaknya. Apa? Naik bajai. Kalau naik bajai lucu ya. Bang, ke masjid ini ya gitu. Oh iya, apa namanya? Udah naik aja. Pas di sananya kagak nawar. Ya, kan kalau kita naik bajai nanya ya. Ini apa gitu. Ini berapa harganya ke sana? Enggak. Beliau udah tahu harganya berapa, dibayar 2 kali lipat. Ya, misalnya dari sini ke masjid dekat 10.000, beliau bayar 20.000. Nah, kemudian dan beliau puasa setiap hari. Kecuali atas nih. Ya, kecuali hari yang tidak diperbolehkan itu puasa. Jadi beliau ya ngikutin manhaj salaf lah. Kan kalau di fikih kan puasa puasa apa? Puasa setiap hari kan hukumnya makruh. Ya, ulama banyak yang bilang makruh. Ya, itu makruh bagi yang nggak bisa menyempurnakan apa ke agenda yang lain. Nah, tapi kalau beliau puasa setiap hari. Terus Anas setiap ke kamar beliau, ya, jadi lebih tepatnya kamar sih, bukan rumah ya. Ujung. Iya, hujroh. Yang ya mungkin lebih lebih inilah lebih luas inilah ya, seperti itu. Eh, kamar beliau selalu kalau di waktu kosong, ma ra'aituhu illa akifan alal Quran. Ya, ana masuk, Qurannya langsung ditutup, langsung bikinin anak teh. Ana padahal santri beliau. Yang bikin apa? Yang bikin tehnya siapa? Yang bikin tehnya beliau. Yang bikin tehnya, pokoknya beliau ya udah ulamanya udah tingkatnya udah bukan kayak ulama yang kita tahu pada umumnya lah. Ulama yang kita tahu yang kita tahu itu kan ya terhormat ya. Berarti kalau yang gitu-gitu biasanya enggak ya kayak gitu. Kalau ini kayak Abdul Muhyiddin Fattah, wah levelnya udah di atas ya. Udah di atas. eh apa namanya? Selalu diiniin apa? Selalu di kalau ditolak gitu, kalau ada yang mau ini, ada yang mau nganterin beliau, kalau anaknya semuanya 11-nya semuanya hafal Quran, dididik ya. Kalau ada yang nggak bangun tahajud, marahnya minta ampun. Salah satunya teman anak keduanya tuh teman anak, namanya Amin ya. Kata beliau, Abah itu paling marah kalau kita sebelum sholat subuh masih tidur. Wah, ya begitulah didikan ya, memang benar-benar apa yang ada di otaknya almarhum itu memang akhirat udah. Rumah nggak gede-gede, kendaraan nggak mau,
tapi santri punya pesantren punya ya sendal jepit aja udah, pakaian putih aja. Pernah anak tanya, Pak Kiai, kenapa kau puasa setiap hari? Beliau jawabnya apa? Ya, saya ini punya anak banyak. Ya, kalau saya banyak makan nanti saya sakit ya. Kalau sakit keluar uang. Ya, siapa yang mau nafkahin anak saya? Jadi jawabnya itu jawaban orang zuhud. Ya, enggak menjawab sebagaimana sebenarnya gitu. Tapi ngelesnya ngeles yang nggak bohong. Ya paham ya? Ngelesnya ngeles nggak bohong kan? Bener kan? Puasa itu bikin sehat supaya beliau nggak sakit. Kalau saya sakit siapa yang mau bayar gitu misalnya. Ini mungkin ditahamel lah. Ya, beliau uangnya banyak, pesantren ya seperti itu. Iya, cukuplah kayaknya. Itu salah satu contoh nih. Salah satu contoh guru anak 2015 16 lah. Tapi mungkin kalau di internet antum cari kesebelasan Al-Quran mungkin ini, atau langsung aja namanya kayak Abdul Mahid Abdul Fattah. Dari posturnya aja udah jelas ya. Kalau Ustadz kan rata-rata gemuk ya, gemuk berisi. Kalau beliau ya udahlah, ahli akhirat udah. Dari postur aja kita udah tahu bahasanya beliau ahli akhirat. Yaitu kayak Abdul Mahid Abdul Fattah, beliau jarang ceramah, maksudnya jarang ya taroas. Padahal ruasa ulama, kibarul ulama rata-rata murid beliau. Ya, Syekh Yasin Al-Fadani aja tatkala tatkala ke Indonesia ngambil sanad dari beliau. Ya, soalnya beliau di sininya ya ngajinya ke Syekh bin Baz, yang ngajinya ke ke ulama-ulama besar Mekah Madinah. Udah Imamul Haramain udah kalau masalah ilmu. Pas di Indonesia talakinya sama ya gunungnya, ibaratnya ulama besarnya yang ada di Indonesia kayak Maimun Zubair dan ulama-ulama yang ada di situ. Ya seperti itulah salah satu contoh ya orang yang mempraktekkan Manzumah Ilbiri ini, ya subhanallah, benar-benar dalam kehidupannya. Ya, ya kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita cukupkan kajian ini, dengan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, afwan. Jadi kita ada sertifikat dari BNN.